I just might marry that nigga today. But then I found out that Mickey was gay. Mickey, you're so fun. C'est pas possible, c'est d'amour. C'est incroyable. So fun, you blow my mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Nur Khalida Anwar. Saya berasal dari Ponorogo dan saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini kakak akan membawakan sebuah dongeng untuk adik-adik semua loh. Dengarkan dongengnya ya, dan semoga dongeng ini dapat kita ambil manfaatnya. Di sini kakak akan mengambil sebuah dongeng yang berjudul Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang putrinya. Anak gadisnya sangatlah cantik, bentuk tubuhnya yang indah, rambutnya yang terurai sampai ke mata kaki. Poni rambutnya tersisir rapi, keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya, ia memiliki sifat yang amat sangat buruk. Gadis itu amat pemalas, tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek, bercermin, dan berdandan. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan ibunya yang miskin, yang setiap hari harus bekerja demi sebuah sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar yang terlalu jauh, sehingga mereka berjalan yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang amat bagus dan selalu bersolek setiap di sepanjang jalan. Sementara ibunya di belakangnya hanya memakai pakaian biasa yang sederhana, bahkan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa keduanya adalah seorang ibu dan anak. Ketika mereka memasuki desa, orang-orang memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puas memandanginya. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakangnya, mereka bertanya-tanya, siapakah orang di belakangnya? Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan dia bertanya kepada seorang gadis itu. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Namun, apa jawaban gadis itu? Bukan, katanya dengan angkuh. Ia adalah pembantuku. Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh dia berjalan, seorang pemuda bertanya kepadanya lagi. Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, jawab gadis itu dengan mendongak kepalanya ke atas. Dan dia menjawab, dia adalah budakku. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Dan selalu menjawab, dia bukan ibunya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengar jawaban yang sama dan yang
amat menyakitkan, menyayat hati. Akhirnya si ibu yang malang tak dapat menahan diri. Dan akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan dimulai dari kaki durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan dimulai dari kaki, dan ketika perubahan itu sudah mencapai separuh badan, anak tersebut menangis dengan begitu kencangnya dan memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan saya. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon ampun kepada ibunya. Namun, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang-orang dapat melihat kedua matanya yang masih meneteskan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya disebut dengan batu menangis. Demikianlah cerita dan dongeng yang kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan dari sini kita dapat mengambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran, bahwasanya cintailah kedua orang tuamu, sayangilah mereka, dan taatilah segala perintahnya. Karena apa? Ridallahu fi ridha walidaini wa suhtaulahu fi suhtil walidaini. Sekian dari kakak, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita menjadi anak soleh-solehah dan berguna bagi seluruh bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.